Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, kakak memperkenalkan diri. Nama lengkap kakak adalah Huset Jung. Kakak adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Mahasiswati Denpasar, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi adik-adik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sebelum Ibu membahas menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan pengertian teks anekdot itu sendiri. Jadi, anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk mencapaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau tokoh publik. Berikut adalah struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu yang pertama adalah abstraksi, di mana abstraksi itu adalah terletak pada awal paragraf dan berisikan gambaran awal tentang isi teks anekdot. Yang kedua adalah orientasi, di mana orientasi itu adalah bagian isi yang berisi awal mula atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga adalah krisis, di mana krisis itu adalah berisi mengenai masalah yang muncul yang terjadi dalam teks tersebut. Yang keempat adalah reaksi, di mana reaksi itu adalah berisi langkah penyelesaian masalah yang muncul dalam bagian krisis. Yang kelima adalah kode, yang dimana kode itu adalah berisi perubahan yang akan terjadi pada tokoh dalam teks anekdot. Jadi, berikut adalah contoh analisis struktur teks anekdot. Teks anekdot yang berjudul Onyot si tukang becak. Jadi, pada paragraf pertama, pada suatu hari, Onyot si tukang becak berniat membeli makan siangnya selepas mengayuh becaknya selama setengah hari. Tibalah ia di sebuah rumah makan sederhana milik Odah. Jadi pada paragraf pertama ini adalah sebagai abstraksi, karena dalam paragraf yang pertama ini adalah sebagai awal sebuah cerita. Kemudian ada percakapan antara Onyot dan Odah. Onyot, "Mbak, saya hanya punya uang 3.000 rupiah. Kalau saya makan di rumah makan ini, bisa dapat daging ayam atau ikan tidak ya?" Odah, "Walah mas, masa dengan 3.000 gerak sampean mau makan enak? Tidak bisa mas." Jadi, pada percakapan antara Onyot dan Odah ini adalah sebagai orientasi. Mengapa? Karena pada orientasi ini atau pada percakapan antara Onyot dan Odah ini itu menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Lanjut ke paragraf kedua. Dengan menahan kesal karena dihadiri si Odah pemilik rumah makan, Onyot si tukang becak akhirnya makan nasi hanya dilengkapi dengan kerupuk dan sedikit sambal. Keesokan harinya, ketika Onyot menganyuh becaknya, dari kejauhan ada yang memanggilnya. Setelah didekati, ternyata yang memanggilnya adalah si Odah, si pemilik rumah makan. Percakapan antara Odah dan Onyot. "Odah, Mas Onyot, antar saya ke rumah makan ya, 3.000 ya." Onyot,
3.000, ya sudah naik deh Pak. Ketika melewati jalan menurun, Odah terlihat ketakutan sebab becak yang ditumpanginya melaju dengan cepat. Jadi, dari paragraf kedua sampai ketika melewati jalan menurun, Odah terlihat ketakutan sebab becak yang ditumpanginya melaju dengan cepat. Jadi, pada paragraf ini di sini adalah sebagai krisis, di mana bagian dari paragraf ini bertujuan menghibur dan tidak berisi orang penting, sehingga dapat dikatakan sebagai krisis. Jadi selanjutnya adalah percakapan antara si Odah dan si Onyot. Si Odah mengatakan, "Mas Onyot, hati-hati, jangan kebut-kebutan. Sering-sering direm ya Mas, aku takut nih, Mas ngebut banget." Si Onyot sambil tersenyum pahan, Mbak, masak sih dengan ongkos 3.000? Si Mbak ingin pakai rem. Di mana-mana juga kalau hanya bayar 3.000, ya tidak pakai rem dong." Jadi pada percakapan antara si Odah dan Onyot ini, di sini adalah sebagai reaksi, di mana reaksi itu adalah bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Dan akhirnya si Odah berteriak karena becak yang ditumpanginya hampir jatuh. Baik, itu tadi adalah contoh dari analisis struktur teks anekdot. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot ini ada 5. Yang pertama itu menggunakan pertanyaan retorik, yang dimana pertanyaan retorik ini yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Contohnya percakapan antara si Onyot dan Odah, di mana Onyot mengatakan, "Mbak, saya hanya punya uang 3.000 rupiah. Kalau saya makan di rumah makan ini, bisa dapat daging, ayam, atau ikan tidak ya?" Odah menjawab, "Walah mas, masa dengan 3.000 perak sampean mau makan enak? Tidak bisa mas." Jadi pada kalimat yang bertanda berwarna kuning ini merupakan pertanyaan retorik, yang dimana kalimat pertanyaan yang tidak harus untuk dijawab. Yang kedua adalah menggunakan kalimat perintah. Contohnya adalah Onyot, "Mas Onyot, hati-hati, jangan kebut-kebutan. Sering-sering direm Mas, aku takut nih, Mas ngebut banget." Jadi pada kalimat yang bertanda warna kuning ini merupakan kalimat perintah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan penghubung. Contohnya adalah konjungsi keterangan waktu. Salah satu contohnya adalah pada, ketika, suatu hari, sementara, kemudian, setelah itu. Jadi berikutnya adalah konjungsi keterangan tempat. Sebagai contohnya adalah di, ke, dari. Yang terakhir adalah konjungsi keterangan tujuan. Contohnya yaitu untuk, kepada, dan seterusnya. Jadi kaidah kebahasaan teks anekdot yang keempat itu adalah menggunakan verba atau kata kerja. Contohnya adalah percakapan antara si Odah dan Onyot. Odah, "Mas Onyot, antar saya ke rumah makan ya, 3.000 ya." Onyot, 3.000? Ya sudah, naik deh Mbak. Jadi pada percakapan dari si Odah, pada kata antar atau tanda yang berwarna kuning ini merupakan kata kerja. Sedangkan pada kata naik atau yang bertanda warna kuning ini juga sebagai kata kerja.
Jadi yang kelima adalah menggunakan kata keterangan waktu lampau. Contohnya, pada suatu hari, Onyot si tukang becak berniat membeli makan siangnya selepas mengayuh becaknya selama setengah hari. Tibalah ia di rumah makan sederhana milik Odah. Jadi, pada kalimat pada suatu hari sampai, tibalah ia di sebuah rumah makan sederhana milik Odah, ada tanda warna kuning, itu berarti merupakan keterangan waktu lampau. Baik adik-adik, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan tetap semangat.